Selamat siang, izin Pak. Nama saya Miftahul Jana Siregar dengan NIM 11S24007. Pada praktikum kali ini saya akan mencoba menjelaskan eh, soal yang dari ZIP, di mana pada soal ini kita diminta untuk pada soal ini kita diminta untuk membuat program yang bisa menangani tiga hal utama di dalam dunia akademik, ya, yaitu mata kuliah, mahasiswa, dan rencana studi atau enrollment. Jadi di soal ini kita diminta untuk mengembangkan beberapa fungsi yang sudah ditentukan dan fungsinya harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ada di file akademik.h ini. Nah, yang boleh kita ubah itu hanya file akademik.c-nya saja yang di sini. Jadi nanti di sini akan ada yang akan saya jelaskan kodenya juga yang saya ubah tuh. Nah, jadi kita nggak boleh sembarangan untuk mengedit struktur data atau enum yang sudah ada. Jadi yang harus dibuat pada soal ini adalah membuat fungsi untuk membuat dan menampilkan data. Kita harus membuat fungsi create course untuk menyimpan data mata kuliah. Kemudian fungsi create student buat menyimpan data mahasiswa. Lalu fungsi create enrollment buat menyimpan data rencana studi atau hubungan antara mahasiswa dan mata kuliahnya. Nah, selanjutnya ada print course. Di sini kita lihat ada print course. Print course ini ada nggak hanya print course tapi ada print student juga. Ada print enrollment untuk menampilkan data ke layar dengan format yang udah ditentuin. Nah, format outputnya ini juga harus sesuai. Jadi datanya harus ditampilkan dalam satu baris dengan simbol eh, garis seperti ini untuk pemisah. Dan untuk kalau nggak salah ini namanya pipeline, itu untuk pemisah. Terus untuk print course itu ada titik tiga gitu, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum. Nah, itu untuk yang print course. Kalau untuk print student, itu sebenarnya sama aja. Ada titik tiga, terus NIM, nama mahasiswa, angkatan, program studi, dan untuk print enrollment itu ada kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik semester, performa. Performa ini hasil dari kredit dikali nilai angkanya. Nah, selanjutnya itu kita konversi. em, kita dari soal ini kita disuruh untuk mengkonversi nilai huruf ke angka. Ada nilai A, AB, B, BC, C, D, E, dan T. Nilai ini harus bisa kita ubah ke angka. Misalnya A itu sama dengan 4,0, AB 3,5. Kalau B itu 3,0 dan seterusnya. Kalau nilainya T atau belum ada maka dianggap 0,0. Nah, jadi ada batasan yang harus diperhatikan. Kredit mata kuliah itu harus antara 1 sampai dengan 8. Nilai default kalau belum ada itu non. Kita cuma boleh edit academic.c-nya aja tadi ya di sini. Jadi harus nurut sama yang ada di academic.h ini. Harus ada nurut dengan yang ada di academic.h. Nah, ini tadi grade non, grade T. Nah, di sini kita harus nurut dengan yang ada di sini dan nggak boleh kita ubah. Yang boleh kita ubah itu hanya ada di academic.c-nya ini. Kita lanjut ke soal. Nah, jadi gimana cara menjalanin kode ini? Nah, setelah kita selesai mengcoding, jadi program ini harus dikompilasi dengan perintah gcc t07 underscore normal.c. Ini kayak mengcompile, mengeran biasa. Dan ini nanti ada di make file ini, kita tinggal salin, terus kita run ke kode kita. Nah, jadi sebenarnya tugas ini cukup simple.
karena kita cuma perlu membuat fungsi untuk menyimpan dan menampilkan data akademik dengan format yang udah ditentukan di academic.h ini tadi. Nah, yang penting kita nggak boleh sampai salah format outputnya, karena kalau ada typo atau formatnya beda, hasilnya bisa dianggap salah. Makanya tadi saya langsung salinkan aja gitu. Baik, kita langsung masuk ke kodenya yang saya ubah, yaitu academic.c. Kita masuk, saya akan menjelaskan kodenya satu persatu. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Nah, pada bagian awal kode ini terdapat beberapa library ya yang di-input itu agar agar program bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ada library academic.h-nya ini digunakan untuk mengambil deklarasi, struktur, dan fungsi yang udah didefinisikan sebelumnya tadi. Nah, lalu ada studio.h juga yang dipakai untuk seperti biasa lah ya, fungsi input output seperti printf. Terus ada stdlib.h ini yang umumnya digunakan buat mengalokasi memori, meskipun di kode ini kan belum ada dipakai secara langsung. Dan string h ini di sini yang berguna dalam pengolahan string seperti strncpy untuk menghindari buffer overflow. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi grade to text. Nah, jadi grade to text ini tugasnya apa? Jadi tugasnya ini untuk mengonversi nilai huruf dalam bentuk enum menjadi string. Nah, di sini kan bentuk enumeration nih. Kita ubah menjadi bentuk string. Nah, fungsi ini bekerja menggunakan switch case. Nah, di mana setiap nilai enum grade T ini akan dikembalikan dalam bentuk string sesuai dengan hurufnya ini. Seperti ini, case grade A, return A gitu. Jadi dia diubah sesuai dengan hurufnya. Dikembalikan dalam bentuk string sesuai dengan hurufnya. Nah, jika nilai yang diberikan itu tidak sesuai, seperti ini di bold, tidak sesuai, maka fungsi akan mengembalikan string non di sini, tidak ada gitu ya. Jadi yang bisa digunakan untuk mengantisipasi error jika nilai belum dimasukkan atau tidak valid. Nah, berikutnya di sini ada fungsi calculate performance. Jadi yang menghitung performa akademik mahasiswa berdasarkan nilai huruf ya, berdasarkan nilai huruf yang diperoleh dan jumlah SKS mata kuliah yang dikontrak. Nah, jadi fungsi ini memiliki sebuah array ya. Di sini memiliki sebuah array bernama grade points. Grade points sini yang berisi konversi dari 0,0 hingga 4,0 dan 0,0 hingga 4,0. Nah, jika nilai yang diberikan tidak berada dalam rentang 0 sampai dengan 8, ya, maka juga akan dikembalikan 0,0. Nah, jika semuanya valid, maka performa dihitung dengan mengalikan nilai angka dengan jumlah SKS mata kuliah. Oke. Nah, untuk menampilkan informasi mata kuliah ini, digunakanlah fungsi print course. Nah, fungsi ini akan mencetak informasi mata kuliah dalam satu baris dengan format kode mata kuliah, SKS, dan passing grade. Nah, selanjutnya fungsi printf ini, sini fungsi printf digunakan buat menampilkan data dengan format rapi, ya, menggunakan pemisah. Di sini kita lihat ada beberapa pipeline di sini ya, supaya dia rapi untuk pemisahnya gitu nanti. Nah, jadi grade to text ini, course spacing grade, digunakan agar spacing grade yang awalnya dalam bentuk enum bisa ditampilkan dalam bentuk string gitu. Nah, selanjutnya fungsi print student. Print student ini digunakan ya untuk menampilkan informasi dalam format NIM, nama mahasiswa, angkatan, program studi. Nah, sama seperti print course, print sama seperti print course, print F digunakan buat menampilkan informasi ini dalam satu baris dengan pemisah. Di sini kita lihat ada beberapa pipeline di sini untuk pemisahnya. Nah, untuk menampilkan informasi tentang mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa, digunakanlah fungsi print enrollment. Fungsi ini akan mencetak informasi mata kuliah, NIM, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa akademik yang diraih mahasiswa tersebut. Jika nilai mahasiswa masih grade T,
masih grade T, maka akan ditampilkan sebagai noun, ya. Akan ditampilkan sebagai noun. Kemudian performa akademik dihitung dengan fungsi calculate performance di sini, calculate performance, dan ditampilkan dalam format 2 angka desimal agar lebih presisi gitu. Nah, selanjutnya bagian berikutnya ini adalah fungsi create cars. Fungsi create cars ini adalah fungsi yang bertugas membuat sebuah objek mata kuliah dengan mengisi atribut, ya, atribut kode, nama, jumlah SKS, dan passing grade. Fungsi ini menggunakan strncpy. Nah, SNCPY untuk memastikan data string yang diberikan tidak melebihi kapasitas array yang telah disediakan dalam struktur cars T-nya. Nah, setelah semua atribut ini terisi, objek mata kuliah ini dikembalikan dari fungsi. Nah, selanjutnya ada fungsi create student. Kita jadi satu persatu gitu ya. Student yang hampir sama dengan create course ini, tetapi bertugas untuk membuat objek si mahasiswanya. Nah, atribut yang diisi itu eh, mencakup NIM, tadi nama mahasiswa, terus angkatan, dan study programnya. Nah, sama seperti sebelumnya, itu tadi statement CPI ini digunakan agar data string tetap aman dan tidak melebihi kapasitas yang tersedia. Nah, setelah semua atribut ini terisi, objek mahasiswa ini dikembalikan dari fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke struct enrollment atau fungsi create enrollment ini digunakan untuk membuat objek enrollment yang menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah yang dikontraknya. Fungsi ini menerima parameter berupa objek mata kuliah, course, terus objek mahasiswa, stroke student, dan tahun akademik, year, dan semesternya juga. Nah, setelah itu semua atribut ini akan diisi sesuai dengan parameter yang diberikan. Nah, dan nilai awal mahasiswa di mata kuliah itu tersebut diatur menjadi grade T. Di sini grade T belum memiliki nilai. Nah, objek enrollment ini kemudian dikembalikan dari fungsi. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi set enrollment grade. Jadi tugasnya ini apa? Tugasnya ini untuk mengubah nilai mahasiswa dalam sebuah enrollment. Jadi fungsi ini menerima referensi dari objek enrollment yang akan diubah nilainya serta nilai baru dalam bentuk enum grade T. Setelah itu nilai mahasiswa akan diperbarui sesuai dengan nilai yang diberikan. Jadi sekianlah penjelasan kode ini. Karena kita tinggal mengikuti yang dari akademik.h ini. Jadi kita coba buat ngeran apakah kodenya berhasil atau tidak. Jadi kita buat terminal, kita ambil dari compilernya dari Makefile ini. Nah, kita salin, nggak boleh ada salah. Maksudnya, ada, kita enter. Nah, terus ini kita masukin profit. Nah, di sini dia kan ke garis miringnya itu kan ke sini ya. Terus kita ganti arahnya itu dia jadi yang seperti ini. Terus kita enter lagi. Nah, maka dia akan keluar outputnya yaitu, sebentar saya besarkan bagian ini. Outputnya itu adalah 10S1002 procedural programming 2D. Nah, jadi dia dapat grade-nya itu D ya. Jadi kita lihat di sini di soal. Nah, apakah dia sesuai dengan yang diminta? T00. Nah, di sini sama ya. Ya ada NIM, terus prosedur programming 2D. Itu sama. Ya, karena kita nggak boleh ngubah gitu, makanya dia outputnya sama. Terus kita coba yang TC selanjutnya ya. Kita salin dulu ini. Kita salin. Enter. Terus kita masukin lagi
ini yang ini. Kita ganti ya ininya. Nah, maka keluarannya itu adalah Wiro Sableng, NIM Wiro Sableng 2002 Information System. Kita lihat di soal, apakah sama juga? Dia sama. Oke, ya kodenya sama. Kita lanjut lagi yang TC yang kedua ya. Dua, kesalin. Enter. Terus yang ini kita ganti ya. Nah, jadi dia keluar. Di sini kita lihat, kita cocokin ke soal. Nah, sama ya. Oh, dia sama. Outputnya sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu TC3. Bentar. Nah, kita lihat, kita cocokin lagi ke soalnya. Dia keluarannya sama. Nah, jadi keluarannya sama ya. 7 AB, dia dapat AB, si ini sama dengan ini. Oke, karena hasil compile-nya ini tidak ada error dan hasilnya juga sama dengan soal, maka kode yang di academic.c ini tadi berhasil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih.